Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi yang diampu oleh Ibu Nur Indah Rahmawati MPD selaku dosen mata kuliah Matematika di FIP. Pada pembahasan ini terdapat kelompok 2. Yang pertama yaitu Putri Mega Aulia, Salma Nurjana, dan Syifa Nurul Aini. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang relasi. Dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Himpunan A relasi pada himpunan B. Untuk mengetahui lebih dalam, marilah kita melakukan pemanasan. Yang pertama, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Pada himpunan A, terdapat Andi, Bayu, Cinta, Devi, dan Eli. Dan pada himpunan B, terdapat Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, IPA, dan IPS. Yang dimaksud relasi pada kedua himpunan ini yaitu di mana di antara Andi, Bayu, Cinta, Devi, dan Eli akan mencintai salah satu mata pelajaran pada himpunan B, yaitu Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, IPA, dan IPS. Sebagaimana diumpamakan Andi mencintai bahasa Inggris, Bayu mencintai matematika, Cinta mencintai IPA, Devi mencintai kesenian, dan Eli mencintai IPS. Yang kedua, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Pada himpunan A terdapat keju, tepung, telur, coklat, dan susu. Sedangkan pada himpunan B terdapat pizza, omelet, cheesecake, dan milkshake. Pada himpunan A, keju biasanya akan dibuat menjadi cheesecake. Sedangkan telur akan dibuat menjadi omelet. Coklat dan susu biasanya akan dibuat menjadi milkshake dan tepung akan dibuat menjadi pizza. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyajikan relasi. Relasi dapat disajikan dalam berbagai cara. Berikut adalah cara yang umum digunakan dalam menyajikan relasi. Yang pertama, diagram panah, kedua tabel, ketiga himpunan, pasang surut, dan pemaparan koordinat. Yang pertama yang kita bahas adalah diagram panah, di mana terdapat himpunan A, Andi, Bayu, Cinta, Devi, dan Eli. Dan B ada Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, IPA, dan IPS. Relasi dari A ke B di atas didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran favorit, di mana Andi mencintai matematika dan kesenian, Bayu mencintai IPA, Cinta mencintai matematika dan IPA, Devi mencintai bahasa Inggris, sedangkan Eli mencintai IPS. Dan yang kedua, dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dan yang pertama yaitu Andi, Bayu, Cinta, Devi, dan Eli. Dan yang kedua yaitu matematika, kesenian, IPA, matematika, IPA, bahasa Inggris, IPS. Yang dimaksud di sini yaitu Andi mencintai dua mata pelajaran atau memiliki mata pelajaran favorit, yaitu matematika dan kesenian. Sedangkan Bayu mencintai atau memiliki pelajaran favorit IPA, Cinta mencintai matematika dan IPA, Devi mencintai bahasa Inggris, dan Eli mencintai IPS. 3 himpunan pasangan berurut. Sama dengan A, himpunan B. Andi mencintai matematika dan kesenian, Bayu IPA, Cinta matematika dan IPA, bahasa Inggris, dan Eli IPS. Yang keempat, pemaparan koordinat. Dengan membuat sumbu vertikal dan horizontal,
Kita dapat memberi label dan memaparkan relasi sebelumnya dalam bentuk koordinat, di mana Andi mencintai matematika dan kesenian, Bayu mencintai IPA, Cinta mencintai matematika dan IPA, Devi mencintai bahasa Inggris, dan Eli mencintai IPS. Di kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Definisi fungsi. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu fungsi. Mari kita ingat kembali. Fungsi adalah sebuah relasi khusus di mana anggota domainnya dipasangkan dengan tepat satu pasangan ke anggota kodomain. Karakteristik fungsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, semua anggota domain memiliki pasangan. Yang kedua, pasangan anggota domain tidak boleh lebih dari satu. Ilustrasi relasi dan fungsi. Semua fungsi merupakan sebuah relasi, tapi sebuah relasi belum tentu merupakan fungsi. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana fungsi itu sebuah relasi, tapi relasi belum tentu merupakan fungsi. Istilah-istilah pada fungsi, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami pada topik kali ini, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Yang pertama, domain. Domain atau daerah asal adalah semua anggota dari himpunan asal. Domain dari fungsi di samping adalah himpunan A yang terdiri dari A, B, C, di mana himpunan A yaitu A, B, C, himpunan B yaitu P, Q, R, S. Anggota A merupakan domain dan anggota B merupakan kodomain. Selanjutnya adalah kodomain. Kodomain atau daerah kawan adalah seluruh anggota yang himpunan tujuan, baik yang terpasangkan dengan anggota domain atau tidak. Kodomain dari fungsi di samping adalah himpunan B, P, Q, R, S. Yang disebut kodomain adalah sini. Selanjutnya range. Range atau daerah hasil adalah seluruh anggota himpunan tujuan yang terpasangkan dengan anggota domain. Range dari fungsi di samping adalah QR, di mana yang mendapatkan pasangan yaitu adalah QR. Maka yang mendapatkan pasangan ini disebut dengan range. Selanjutnya mari kita berlatih. Pertanyaan yang pertama, apakah diagram berikut merupakan fungsi? Kira-kira apa ya jawabannya? Mari kita simak jawabannya. Oke, baik, di sini ternyata dua fungsi ini disebut dengan fungsi karena ternyata penyelesaiannya dua himpunan ini disebut dengan fungsi. Pertanyaan yang kedua, relasi-relasi di bawah ini yang merupakan fungsi adalah, bisa kita lihat pada jawaban A, B, C, atau D. Mari kita lakukan latihan tersebut. Ini sudah ketemu jawabannya dan ternyata yang merupakan anggota domainnya yang disebutkan hanya sekali, yaitu yang A, di mana 2 dengan min 1, 1 dengan min 1, 0 dengan min 1, min 1 dengan min 1. Baiklah, kita mulai slide selanjutnya. Kardinalitas fungsi. Kardinalitas fungsi atau banyaknya jumlah fungsi yang mungkin disusun dari dua himpunan, yaitu banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Contoh dari kardinalitas fungsi. Himpunan A yaitu A, B, C, dan himpunan B yaitu 1 dan 2, ada berapakah fungsi yang mungkin dari A ke B? Maka jawabannya NA itu sebagai jumlah himpunan A, yaitu ada 3. A, B, C, ini jumlahnya menjadi 3, di mana NB itu jumlahnya 2. Maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan 2 itu dari NB, pangkat 3 itu dari NA. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Menyatakan fungsi. Sama halnya seperti relasi, fungsi dapat dinyatakan dalam diagram panah,
tabel, himpunan pasangan berurut, dan bentuk grafik koordinat. Namun, secara khusus, fungsi yang memasangkan himpunan bilangan atau fungsi numerik dapat dinyatakan memakai rumus atau formula. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain. Sebaliknya, variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi variabel lain. Variabel terikat yaitu dilambangkan dengan fx, variabel bebas dilambangkan dengan x. Di mana variabel terikat, contohnya pada kasus toko kue variabel terikatnya adalah harga total bolu. Pada kasus taksi, variabel terikatnya adalah tarif taksi. Lalu pada variabel bebas, pada kasus toko kue, variabel bebasnya adalah harga satuan bolu. Pada kasus taksi, variabel terikatnya adalah tarif taksi per kilometer. Formula fungsi. Bentuk umum persamaan fungsi adalah fx sama dengan ax plus b, di mana keterangan f itu adalah nama formula, x adalah variabel bebas, fx adalah variabel terikat yang dipengaruhi x, a adalah koefisien x, b adalah sebuah konstanta. Fx dapat diganti oleh variabel lain, misalnya y, sehingga menjadi y sama dengan ax plus b. Selanjutnya nilai fungsi. Formula fungsi bisa kita ibaratkan seperti mesin. Mesin memerlukan suatu input atau masukan yang kemudian diproses sehingga menghasilkan output atau keluaran. Contohnya, fungsi f, himpunan A dan himpunan B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1 jika himpunan A yaitu anggotanya 2, 4, 6, tentukan daerah hasilnya. Di mana di sini itu sebagai input dan di sini sebagai output. Seperti gambar yang pertama. Sini input, sini output. Dan di sini sebagai formula fungsi. Lalu kita masukkan formula fungsinya yaitu 2x min 1. Lalu, mengapa sini 2? Karena 2 ini dari himpunan A. Setelah itu, dari himpunan A ini, kita masukkan ke input. Jadi angka 2 juga, lalu 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya kita masukkan ke output. Itu adalah pengerjaan himpunan A yang kedua, yaitu adalah angka 4, di mana angka 4 sebagai input, dan kita masukkan ke dalam X-nya, di mana 2 dikali 4 itu 8, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Hasil dari formula fungsi itu tadi kita masukkan ke dalam output. Selanjutnya, pada anggota yang ketiga yaitu angka 6, 6 sebagai input, lalu kita masukkan ke dalam X, 2 dikali 6 dikurang 1, sama dengan 11 kita masukkan sebagai output. Jadi, daerah hasil dari fungsi tersebut adalah 3, 7, dan 11, yang merupakan hasil dari output tersebut. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi. Langkah-langkah berikut dapat kamu gunakan untuk menyajikan grafik fungsi dalam koordinat kartesius. Langkah ini hanya panduan. Kamu boleh skip jika sudah mahir, tapi alangkah baiknya kita simak untuk lebih paham. Yang pertama, membuat tabel nilai fungsi. Yang kedua, mengubah tabel ke dalam himpunan pasangan berurut. Yang ketiga, menyajikan koordinat pada bidang kartesius. Contoh yang kedua, menggambar grafik fungsi, yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x jika domainnya A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Dan yang B, bilangan real. Jawab. Yang A, fx sama dengan 2x dengan domain 0, 1, 2, 3, 4. Jika kita buat tabelnya, maka menjadi seperti ini. Di mana x-nya itu adalah dari domainnya 0, 1, 2, 3, 4.
Lalu, mengapa fx-nya 0, 2, 4, 6, 8? Karena kita masukkan ke fx-nya itu adalah 2. 2 dikali 0, itu adalah hasilnya 0. Lalu 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Dari tabel, kita dapat mendapatkan himpunan pasangan berurut yang mewakili koordinat, yaitu titik 0,0 dan titik 1,2, titik 2,4, titik 3,6, dan titik 4,8. Di mana fx-nya itu bisa kita ibaratkan sebagai titik Y. Selanjutnya itu adalah menggambar grafik fungsi tersebut menggunakan koordinat. Kita substitusikan saja dari titik-titik tersebut ke dalam bidang kartesius. Di mana titik 0,0 ada di sini, titik 1,2 ada di sini, titik 2,4 di sini, titik 3,6 ada di sini, dan titik 4,8 ada di sini. Lalu karena domain bilangan real, maka banyaknya pemetaan menjadi tak hingga. Artinya grafik fungsi tersebut membentuk sebuah garis. Nah, jadi dari titik-titik tersebut kita tarik garis maka menghasilkan menjadi tak hingga, garis tak hingga. Kita akan melanjutkan yaitu pengayaan. Jadi ada sebuah fungsi khusus yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Syaratnya yaitu yang pertama merupakan fungsi. Artinya setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Yang kedua, anggota domain dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda. Tidak boleh ada yang memiliki pasangan yang sama. Semua korespondensi satu-satu merupakan sebuah fungsi. Jadi dia di dalam fungsi gitu. Tapi sebuah fungsi ini belum tentu menjadi belum tentu sebagai korespondensi satu-satu. Jadi ya, rangkuman yang bisa kita ambil dari materi-materi tadi yang sudah dijelaskan yaitu tentang relasi. Relasi apa itu relasi? Yaitu aturan yang memasangkan dua himpunan anggota domain dapat dipasangkan ke lebih dari satu anggota kodomain. Anggota domain boleh tidak memiliki pasangan sama sekali. Kemudian fungsi. Apa itu fungsi? Yakni relasi khusus semua anggota domain mesti memiliki pasangan. Pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Kemudian ada korespondensi satu-satu, yakni fungsi khusus semua pasangan anggota domain berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama.